Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif dari Forum News Network. Tanda-tanda bahwa para penyidik KPK 75 orang yang akan dipecat dari KPK ini merupakan bagian dari konspirasi besar untuk menghabisi peran KPK itu makin nyata. Dan yang sangat menarik, di tengah-tengah kabar bahwa mereka ini akan dipecat, para karyawan atau penyidik senior KPK ini masih sempat-sempatnya melakukan penangkapan atau operasi tangkap tangan. Dan kasus yang terbaru yakni ditangkapnya Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dipimpin oleh seorang penyidik senior bernama Harun Al-Rasyid. Dan kita mendapat konfirmasi bahwa Harun Al-Rasyid ini adalah salah satu dari 75 orang penyidik senior KPK yang akan dipecat karena dia tidak lulus dalam tes asesmen yang dilakukan oleh KPK. Bahwa KPK ini memang akan dihabisi perannya, artinya kalau tetap lembaganya dipertahankan tetapi dia tidak punya kekuatan apapun lagi, menjadi semacam macan ompong, itu juga makin menguat dengan terbongkarnya sebuah fakta. Majalah Tempo dalam pekan ini menurunkan sebuah laporan seorang anggota komisi hukum, gitu disebutnya di DPR, membongkar sebuah rahasia bahwa ada barter politik antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi. Kan belum lama ini Mahkamah Konstitusi baru saja menolak gugatan uji material yang dilakukan oleh mantan pimpinan KPK sebelumnya, yakni periode sebelumnya Agus Raharjo dan kawan-kawan. Pada waktu alasannya sangat legal formal, dan kita juga terheran-heran bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi menolak judicial review yang diajukan oleh para mantan komisioner KPK. Karena argumen yang diajukan oleh para mantan komisioner KPK ini sangat jelas dan tegas, tetapi melalui logika hukum di Mahkamah Konstitusi kemudian soal ini dibatalkan. Kecurigaan kita terhadap Mahkamah Konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terjawab dengan laporan investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo. Jadi disebutkan bahwa belum lama ini kan pada tahun 2020 DPR meloloskan untuk revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam revisi yang terbaru, hakim dari Mahkamah Konstitusi itu usia pensiunnya diperpanjang sampai 70 tahun. Jadi kalau ada seorang hakim di Mahkamah Konstitusi yang berumur sekitar 50-an tahun, itu dia akan tetap menjadi hakim selama 20 tahun. Jadi dia biasa menjadi penguasa, atau kalau pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, mereka bisa membangun kerajaan sendiri di Mahkamah Konstitusi. Tetapi tentu saja tidak gratis revisi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini ada semacam perjanjian, saya menyebutnya perjanjian dengan setan, karena kalau perjanjian dengan setan itu ada tumbalnya. Jadi Anda diberi kekayaan, tapi Anda harus memberikan tumbal. Nah, di sini rupanya Mahkamah Konstitusi, kalau betul yang terungkap dari investigasi disebutkan barternya, mereka diperpanjang usianya pensiunnya sampai 70 tahun, tapi mereka menjadi bagian dari pelemahan dari KPK. Selama ini memang kecurigaan sangat kuat terhadap DPR yang sangat berkepentingan untuk melemahkan KPK, karena banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ini melibatkan anggota DPR, dan sampai sekarang kasusnya tidak berjalan. Anda tentu masih ingat bagaimana dengan kasus Bansos. Kalau kasus Bansos itu melibatkan nama-nama besar dari PDIP, ada Ketua Komisi 3 Herman Heri, ada mantan Wakil Ketua Komisi 8 Ihsan Yunus, dan juga yang disebut nama dari Madam Bansos. Sementara kalau kita bicara soal korupsi di KKP atau di Kementerian Kelautan yang melibatkan mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo, seorang kader dari Partai Gerindra, itu ada juga nama istri dari Edi Prabowo yang disebut-sebut mendapat aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Tapi sampai sekarang kasusnya juga tidak diproses. Informasi yang terbaru yang kita dapat dari salah satu direktur di KPK yang juga bakal dipecat, yakni Giri Suprabdiono, dia ini direktur sosialisasi KPK, sosialisasi anti korupsi di KPK. Dia menyatakan bahwa dalam kasus korupsi di KKP atau di Kementerian Kelautan itu yang menjadi tim penyidiknya adalah Novel Baswedan. Ini nama sangat populer sekali. Nah, sementara untuk Bansos itu ada nama penyidik senior dari KPK, Andri Nainggolan.
dua-duanya masuk dalam daftar 75 orang yang akan dipecat oleh KPK karena tidak lolos asesmen. Kecurigaan bahwa asesmen yang kemudian kita ketahui muncul soal-soalnya aneh-aneh gitu, yang tidak masuk akal, bahwa ini merupakan upaya terakhir, upaya secara legal formal untuk menjegal para penyidik yang punya integritas di KPK ini sebenarnya kan sudah lama muncul, dan makin terkonfirmasi karena misalnya Giri Suprabdiono ini, salah satu direktur tadi kita sebut di KPK ini, dia termasuk dalam daftar 75 orang itu. Lucunya dia pada tahun 2020 lalu baru saja dia mendapat penghargaan dari lembaga administrasi negara. Dia ketika mengikuti sebuah diklat, dia menjadi peserta dengan lulusan terbaik dan dia mendapat penghargaan dari pemerintah. Bagaimana mungkin seorang pejabat di KPK yang ketika mengikuti diklat dengan level para direktur dari sejumlah lembaga negara dan dia menjadi lulusan terbaik, kemudian tidak dinyatakan tidak lulus asesmen, dan asesmen itu pertanyaannya memang seperti aneh-aneh, seperti tidak, apakah Anda bisa membaca doa kunut, apakah Anda bisa membaca doa makan, apakah Anda bisa membaca syahadat, dan juga soal-soal lain yang Anda bisa sebut apapun itu, keanehan itu ada dalam soal-soal itu. Jadi kasus tangkap tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ini bisa menjadi satu perlawanan atau terakhir, atau perlawanan ketika nafas terakhir dari para penyidik KPK senior yang belum dicabut nyawanya oleh KPK. Nah, kalau lihat situasinya semacam ini, kelihatannya mungkin para pimpinan KPK akan bergerak cepat untuk melakukan pemecatan ke 75 orang ini, karena sampai saat ini kan KPK sendiri kelihatannya masih ragu-ragu dan mereka menyatakan bahwa persoalan bagaimana nasib ke-75 orang penyidik senior KPK ini akan dibicarakan dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan juga Kementerian Aparatur Negara. Lembaga-lembaga ini juga kelihatannya saling lempar tanggung jawab karena tekanan publik yang begitu kuat, mereka tidak berani ngambil tanggung jawab, termasuk KPK. Jadi ini seperti kejar-kejaran ini. Kalau tidak segera dipecat, ada kemungkinan masih akan banyak lagi terjadi kasus tangkap tangan. Ini masih untung yang tertangkap tangan adalah seorang bupati, dan statusnya ini memang tidak jelas karena banyak yang menyebut dia kader PKB, ada juga yang menyebut sebagai kader PDIP. Tapi dua-duanya, dua partai ini menolak mengakui bahwa Bupati Nganjuk ini adalah kader mereka, baik PKB maupun PDI menyatakan bahwa Novi Rahman Hidayat ini bukan kader mereka. Novi ini juga figur yang sangat menarik, ini banyak digadang-gadang akan menjadi bupati yang cemerlang. Kenapa? Usianya masih muda, tampan, punya istri cantik, dan mereka ini selebritis. Di luar itu, Novi Rahman Hidayat ini juga kabarnya itu kaya raya. Pak Dahlan Iskan itu pernah menulis sebuah artikel yang bercerita bagaimana kaya rayanya Novi Rahman Hidayat ini. Dia punya tambang nikel, punya tambang batu bara, punya puluhan badan perkreditan rakyat, dan semua ditinggalkan untuk mengabdi kepada rakyat Nganjuk. Bahkan laporan kekayaannya dilaporkan ke KPK itu hartanya ratusan miliar. Jadi agak aneh kalau orang yang sangat kaya raya seperti Novi itu kemudian ketika menjadi bupati dia terlibat dalam korupsi atau suap ecek-ecek, karena ini suap jabatan. Ini kan betul-betul tidak sesuai dengan profil Novi. Ini kan bagi orang yang kaya raya seperti Novi itu, ini adalah uang receh. Jadi kita jadi bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya ketika orang masuk dalam sebuah jabatan di pemerintahan saat ini kemudian perilakunya menjadi korup. Dan ironinya kalau ada orang-orang yang idealis seperti para penyidik senior KPK itu justru malah akan disingkirkan. Jadi mari kita membuat hitung mundur berapa hari lagi para penyidik senior ini, KPK ini akan dipecat, dan semakin lama mereka tidak dipecat akan semakin banyak orang yang ditangkap tangan. Jadi nggak perlu kaget kalau tiba-tiba nanti mereka akan melakukan tangkapan yang jauh lebih besar. Sementara kita sendiri rasanya sudah waktunya memang sejak beberapa waktu lalu tidak boleh berharap lagi terhadap KPK. Sekarang memang KPK sedang menangani kasus besar, yakni berkaitan dengan suap seorang penyidik KPK dari wali kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, dan itu melibatkan wakil ketua DPR dari Partai Golkar, Aziz Samsudin. Apakah kasusnya akan berlanjut atau kasusnya juga hilang seperti kasus Madam Bansos, kasusnya Herman Heri, dan juga kasus Ihsan Yunus. Ayo para penyidik senior KPK, mumpung Anda masih punya nafas, masih punya kewenangan KPK, lakukan tangkapan yang lebih besar lagi dan buat para pimpinan KPK pusing kepala.
Karena kalau cepat-cepat memecat Anda, mereka dapat tekanan dari publik yang luar biasa, tapi kalau Anda dibiarkan tidak segera dipecat, maka akan ada lagi penangkapan-penangkapan besar yang Anda lakukan. Saya Hersubno Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.